Jumpa lagi di Nonton Film bareng Berun. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan lancar rezekinya. Di episode kali ini sebuah film spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul Angel Heart. Film ini rilis tahun 1987, bercerita tentang seorang detektif yang mendapatkan pekerjaan mencari seorang penyanyi yang hilang, namun apa yang dia dapati benar-benar di luar dugaan dan sangat mengejutkan sob. Gimana keseruan ceritanya? Mari kita mulai. Di awal kisah bertepat di New York tahun 1955, pria ini adalah seorang detektif swasta bernama Harry Angel. Saat sampai di kantor, dia mendapat telepon dari seorang pengacara bernama Winsep. Winsep mengatakan bahwa kliennya ingin menggunakan jasa Harry untuk sebuah pekerjaan khusus. Beberapa waktu kemudian, Harry datang ke sebuah tempat dia melihat di aula sedang diadakan acara gereja. Lalu seorang pria yaitu Winsep mendatangi Harry dan mengajaknya bertemu dengan kliennya sob. Pria ini adalah Lois Zipper. Harry to the point bertanya dari mana Lois bisa tahu tentangnya. Lois tidak menjawab sob. Lois bertanya apakah Harry ingat dengan nama Johnny Favorit. Harry mengatakan tidak kenal dan tidak pernah mendengar nama itu. Lois memberitahu bahwa Johnny adalah seorang penyanyi yang cukup terkenal sebelum perang. Harry menjelaskan bahwa dirinya tidak terbiasa menangani kasus berat. Selama ini, dia hanya menangani kasus-kasus ringan seperti perceraian dan lain sebagainya. Jika pekerjaan ini berat, Harry tidak bisa menerimanya. Lois memberitahu bahwa Johnny Favorit memiliki nama asli Liebling. Dulu saat awal Johnny berkarir, Lois memberikan banyak bantuan padanya. Saat perang, Johnny direkrut Wamil tahun 1943 dan dia bertugas di Afrika Utara. Lalu terjadi serangan yang menyebabkan kerusakan cukup parah di kepalanya. Dia mengidap amnesia akut sakit saraf akibat peperangan. Johnny kembali dalam kondisi yang kurang beruntung. Teman-temannya memindahkannya ke salah satu rumah sakit pribadi dan dia mendapat perawatan psikiatri radikal di rumah sakit tersebut. Pengacara Johnny memiliki kuasa penuh atas Johnny, dan selama ini kontrak Johnny dengan Lois tidak pernah dibayarkan. Lois tidak akan memberikan pekerjaan berat ke Harry. Kepentingan Lois hanyalah ingin tahu apakah Johnny masih hidup atau sudah meninggal. Lois dan Vinci pernah mendatangi rumah sakit yang katanya tempat Johnny dirawat. Namun pihak rumah sakit malah memberikan informasi yang menyesatkan. Lois tidak mau menimbulkan keributan, itulah sebabnya Lois menyewa detektif seperti Harry untuk mencari tahu keberadaan Johnny. Apakah dia masih hidup atau sudah meninggal dunia? Johnny some help at the beginning. So were you his his agent? No, Certain collateral, We're talking about a guy who's dead. special entertainment. he had amnesia, I think. Shell shock, Sure. fucked up real quick. Well, Johnny wasn't so lucky. There was some sort of radical. Each here in my office. Sebelum Harry pergi, Lois mengatakan dirinya pernah bertemu dengan Harry sebelumnya. Namun Harry mengatakan ini kali pertamanya bertemu Lois. Beberapa waktu kemudian Harry datang ke sebuah rumah sakit pribadi. Dalam perjalanannya, Harry mengingat kembali perkataan Lois yang menanyakan apakah Harry ingat dengan nama Johnny Favorit. Apa maksudnya mengatakan hal itu padanya? Dia bertemu dengan seorang suster dan mengatakan bahwa dirinya adalah seorang detektif swasta yang ingin mencari informasi tentang seorang pasien setelah perang bernama Johnny atau Liebling. Suster mengatakan dari berkas yang ada, Liebling memang pernah dirawat di sini bertahun-tahun yang lalu. Namun di catatan mengatakan Liebling telah dipindahkan pada Desember tahun 1943. Saat Harry melihat berkas tersebut, dia menyadari bahwa dokumen ini telah dipalsukan sob. Karena catatan pemindahan Liebling ditulis dengan bullpoint, sedangkan di tahun 1943 belum ditemukan bullpoint. Suster mengatakan tidak tahu menahu tentang hal itu. Dokter yang bertanggung jawab atas pemindahan Liebling bernama Dr. Fowler. Harry bertanya apakah Fowler masih bekerja di tempat ini. Suster mengatakan masih, namun dia jarang datang karena sudah tua. Dia hanya bekerja paruh waktu.
Harry datang ke sebuah kedai. Dia mencari alamat tempat tinggal Dr. Fowler dari buku telepon umum. Setelah itu, Harry datang ke rumah Dr. Fowler dan menyusup masuk secara diam-diam sob. Dia menemukan beberapa jarum suntik dan sebuah pistol di laci kamarnya. Namun terlihat pistolnya tidak berpeluru. Harry juga menemukan beberapa obat di kulkas. Dia menyadari bahwa Dr. Fowler adalah seorang pecandu. Tak lama setelah itu Dr. Fowler kembali ke rumah sob. Dia masuk dan mendapati ada seorang pria tak dikenal di dalam rumahnya. Fowler mengusir Harry dan akan menelpon polisi karena sudah menyusup masuk ke rumahnya. Namun Harry sangat tenang sob. Dia mengatakan bahwa Fowler tidak akan melakukan hal itu karena jika polisi datang ke sini, dia akan tahu kalau Fowler adalah seorang pecandu yang sering membawa obat dari rumah sakit. Fowler bertanya, "Apa maumu?" Harry bertanya tentang seorang pria bernama Johnny Favorit atau Liebling. Fowler mengatakan dirinya samar mengenal nama itu dan dia seperti pernah menjadi pasien Fowler beberapa tahun yang lalu. Namun Harry tidak percaya sob. Dia memaksa Fowler untuk mengatakan yang sejujurnya. Fowler akhirnya mengaku bahwa Johnny adalah salah satu pasien yang kembali dari peperangan dengan kondisi yang tidak mempunyai peluang untuk pulih. Lalu Fowler memindahkannya ke sebuah rumah sakit di Albany. Harry mengatakan omong kosong. Harry sudah datang ke rumah sakit itu dan Harry tahu Fowler memalsukan pemindahan Johnny Favorit. Harry hanya ingin tahu di mana keberadaan Johnny saat ini. Fowler menegaskan bahwa dirinya tidak tahu keberadaannya. Namun beberapa tahun yang lalu ada seseorang yang menjenguk Johnny dan membawanya. Harry bertanya siapa yang menjemputnya. Fowler mengatakan seorang pria bernama Edward Kelly dan seorang perempuan muda, namun Fowler tidak tahu namanya. Edward mengatakan akan pergi jauh ke selatan dan membawa Johnny pulang. Dia memberikan $25.000 untuk Fowler. Maka dari itu, Fowler memalsukan berkas pemindahan Johnny. Lalu Harry bertanya seperti apa wajah Johnny. Fowler mengatakan tidak tahu, karena saat datang ke rumah sakit wajahnya dipenuhi perban, tidak ada seorang pun yang bisa mengenalinya. Dr. Fowler kecapean sob, dia hampir pingsan lalu Harry membawanya ke kamar. Harry mengatakan dirinya akan kembali lagi ke tempat ini, lalu dia mengunci kamar Dr. Fowler dan meninggalkannya. Saat Harry berjalan melewati gereja, dia mendengar suara seseorang memanggilnya Harry, dan setelah itu memanggil nama Johnny. Harry bingung apa yang sebenarnya terjadi. Karena penasaran, dia masuk ke dalam gereja tersebut, namun tiba-tiba jantungnya berdegup kencang tanpa alasan. Hal ini membuatnya membatalkan niat untuk masuk ke gereja tersebut sob. Di kedai Harry masih memikirkan Dr. Fowler, yang akhirnya Harry kembali ke rumah Dr. Fowler. Dia mengambil obat di kulkas dan mendatangi kamar Dr. Fowler. Namun saat Harry masuk ke kamarnya, inilah yang dia dapati sob. Fowler tewas dengan tembakan di mata kanannya. Dia juga terlihat memegangi sebuah foto perempuan. Ternyata peluru pistol disembunyikan oleh Fowler di dalam buku Bible. Karena tidak mau terlibat dalam kematian Fowler, Harry segera membersihkan semua bekas tangannya di rumah ini agar tidak meninggalkan sidik jari miliknya. Beberapa waktu kemudian Harry menemui Lois. Dia mengatakan bahwa dirinya tidak bisa melanjutkan pencarian ini. Dokter yang merawatnya telah memalsukan surat pemindahannya. Satu-satunya petunjuk adalah Johnny dibawa oleh seorang pria bernama Edward, dan perempuan muda entah siapa namanya pergi jauh ke selatan. Dan saat ini Dr. Fowler telah meninggal. Entah apa yang terjadi, namun kemungkinan besar Fowler bunuh diri setelah Harry mendatanginya malam itu. Lois menyimpulkan sepertinya Johnny menemukan cara menghilang dengan sempurna. Lois akan membayar Harry $5.000 untuk melanjutkan pekerjaan ini. Awalnya Harry menolak sob. Dia mengatakan takut. Fowler kemungkinan bunuh diri, namun polisi pasti memiliki pandangan bahwa Fowler dibunuh. Dan jika polisi menemukan petunjuk, maka Harry lah yang akan diburu polisi karena hanya Harry yang datang ke rumah Dr. Fowler. Di momen ini Lois tidak mau tahu sob. Dia akan tetap membayar Harry $5.000 dan Harry harus melanjutkan pencariannya. Karena tidak memiliki banyak pilihan, akhirnya Harry mau melanjutkan pencarian Johnny. Setelah beberapa waktu, Harry penasaran dengan siapa sebenarnya Lois, karena berbicara padanya seperti seseorang yang terkena hipnotis.
Harry mendatangi tempat Lois namun tidak ada seorang pun di sana. Harry malah menemukan sebuah ruangan berbau klenik sob. Banyak benda-benda aneh dan kemungkinan tempat ini digunakan untuk sebuah ritual. Di sisi lain, di jalanan sedang diadakan parade, sehingga membuat tempat ini sepi karena semua orang melihat keramaian parade tersebut. Harry juga menemukan sebuah tempat ibadah dan melihat seorang perempuan duduk sendirian di tempat itu. Saat Harry mendekat, tiba-tiba dua pria tak dikenal menyerang Harry dan inilah yang terjadi sob. Harry berhasil kabur dari kejaran dua pria itu. Lalu Harry datang ke bar bertemu sekretarisnya. Harry bertanya, apakah kamu mendapatkan informasi? Sambil bercocok tanam, perempuan ini mengatakan informasi yang dia peroleh. Johnny Favorit adalah seorang penyanyi. Dulu dia adalah anggota band bernama Spider Samson Orchestra. Spider berada di sebuah rumah jompo dan ada satu foto Johnny sedang bersama salah satu gitaris bernama Todd. Tidak banyak informasi tentang Johnny. Namun diketahui Johnny bertunangan dengan seorang wanita kaya raya bernama Margaret Kurzmark. Ayah Margaret bernama Ethan. Dia memiliki setengah wilayah di Louisiana. Diketahui bahwa Margaret bukanlah wanita normal pada umumnya. Dia banyak menghafal mantra seperti seorang penyihir. Di momen ini tiba-tiba di dalam pikiran Harry terlintas sebuah ingatan yang samar-samar sob. Dia merekam semua petunjuk yang sudah Harry dapat, di mana petunjuk terakhir mengarah ke seorang pria bernama Edward dan seorang perempuan yang tidak diketahui identitasnya. Edward membayar Fowler untuk memalsukan pemindahan Johnny, supaya tidak menimbulkan kecurigaan bagi siapa saja yang mencari Johnny Favorit. Namun Dr. Fowler sudah meninggal, kemungkinan dia bunuh diri beberapa waktu setelah Harry mendatanginya. Harry sudah melacak seorang pria pemimpin band Johnny sebelumnya yang bernama Spider Samson. Saat ini dia berada di panti jompo dan Harry akan menemuinya. Simpson mengatakan bahwa teman terdekat Johnny adalah Todd. Saat ini dia berada di New Orleans dan masih menjadi musisi di kafe sekitar tempat tinggalnya. Dari Simpson, Harry juga mendapat informasi bahwa dulu Johnny sempat memiliki hubungan dengan seorang perempuan Afrika bernama Evangeline. Namun Simpson tidak tahu bagaimana kabarnya saat ini. Dan satu-satunya orang lain yang sering Johnny temui adalah seorang cenayang bernama Madame Zora. Beberapa waktu kemudian Harry datang ke sebuah pantai bertemu dengan seorang pria dan menanyakan tentang Madame Zora. Pria ini mengatakan bahwa istrinya lah yang tahu. Perempuan ini mengatakan bahwa nama asli Madame Zora adalah Margaret. Dulu dia bersama Johnny dan Margaret benar-benar jatuh cinta padanya. Saat ini Margaret sudah tidak di tempat ini. Pada suatu hari dia mengemasi barang-barangnya dan pindah ke selatan. Mendapati hal ini, satu persatu petunjuk yang Harry temukan makin dekat sob. Harry pergi ke selatan menyewa sebuah kamar untuk peristirahatan. Dia mendapat informasi dari anak-anak kecil setempat di mana Madame Zora membuka prakteknya. Lalu diam-diam Harry mulai memata-matai Madame Zora. Harry sampai di sebuah rumah apartemen dan Harry memberanikan diri untuk mendatangi rumah Zora. Awalnya Harry berbohong, kedatangannya ke sini minta Zora meramal garis tangannya. Namun beberapa saat berbincang, Zora tahu tujuan Harry bukan untuk meramal. Harry berterus terang bertanya kepadanya tentang Johnny. Zora mengatakan bahwa Johnny sudah meninggal 12 tahun yang lalu dan Zora tidak mau membicarakan hal ini lagi. Harry datang ke sebuah toko orang kulit hitam. Dia bertanya tentang Evangeline. Semua orang di sini tahu siapa dia. Penjaga toko mengatakan bahwa Evangeline jatuh sakit dan meninggal dunia. Dia dimakamkan di Holy Shelter. Harry menyewa sebuah mobil untuk pergi ke Holy Shelter sob. Tempat ini adalah wilayah yang dikuasai oleh orang Afrika Amerika. Harry menemukan makam Evangeline.
Tak lama dia di makam, seorang perempuan mendatangi makam membawa sesajen. Lalu Harry mengikuti perempuan itu karena mengira perempuan itu tahu tentang Evangeline. Perempuan ini bernama Epiphany. Harry jujur mengatakan dirinya seorang detektif swasta yang sedang mencari informasi tentang Evangeline dan Johnny. Dan ternyata Epiphany adalah anak dari Evangeline Sob. Dia tidak memberitahu apapun ke Harry, hanya mengatakan ibunya tidak pernah cerita tentang Johnny dan Epiphany tidak pernah mendengar nama itu. Harry meninggalkan nomor telepon ke Epiphany. Dia berharap ada informasi yang bisa Epiphany bagi saat dirinya ingat. Saat akan pergi, Epiphany bertanya kenapa Harry mengejar Johnny. Harry mengatakan dirinya hanya dibayar untuk mencari keberadaannya. Setelah itu Harry datang ke sebuah bar. Dia menemui seorang pria yang bernama Todd. Dia adalah teman band Johnny yang masih aktif bernyanyi. Dia bertanya ke Todd tentang Evangeline dan Johnny. Todd mengatakan dirinya memang kenal dengan mereka, namun Todd tidak mau memberikan informasi apapun ke Harry dan malah mengusir Harry secara paksa dari bar tersebut, Sob. Karena tidak mendapat informasi di dalam bar, Harry menunggu bar tutup untuk mengikuti kemana Todd pulang. Setelah beberapa waktu membuntuti, Harry sampai di sebuah tempat di mana di tempat itu sedang diadakan sebuah ritual aneh. Di dalamnya juga terlihat Epiphany yang menari dan Todd juga ada di tempat itu. Karena merasa aneh dengan situasi ini, akhirnya Harry memutuskan untuk pergi sementara waktu. Saat Todd kembali ke rumah, Harry menyerangnya, Sob. Harry mengatakan dirinya tidak tahu apa yang Todd lakukan dengan tarian aneh itu. Harry datang ke sini hanya untuk mencari informasi keberadaan Johnny favorit. Todd mengatakan bahwa Johnny adalah orang yang sangat dekat dengan kejahatan yang sebenarnya. Dia terakhir kali bertemu Johnny sebelum Johnny berangkat berperang. Lalu Harry meninggalkan nomor telepon dan memasukkan kertas tersebut ke mulutnya. Harry datang ke sebuah tempat. Dia melihat seorang wanita duduk di gereja sendirian. Lalu Harry juga mendapati pisau cukur yang dipakai Todd untuk menyerangnya ada di tempat itu. Saat Harry mendekati perempuan itu, jantungnya berdetak sangat kencang. Dan ternyata itu hanyalah mimpi, Sob. Saat bangun, Harry mendapati ada dua polisi menggeledah kamarnya. Polisi mengatakan Todd meninggal dunia semalam dan di mulutnya terdapat nomor telepon Harry. Mendengar hal ini, Harry sangat terkejut, Sob. Dia merasa tidak membunuh Todd, lalu siapa yang membunuhnya? Orang-orang yang dia temui untuk ditanyai tentang Johnny satu persatu meninggal secara misterius. Harry mengatakan dirinya sedang dalam tugas mencari keberadaan seseorang. Harry memang menemui Todd untuk menanyakan beberapa hal, namun Harry meninggalkannya dalam keadaan hidup. Polisi bertanya siapa yang mempekerjakan Harry dan siapa yang Harry cari. Namun Harry meminta maaf tidak bisa memberitahukannya karena itu adalah privasi klien. Karena polisi terus mendesak, Harry mengatakan seorang pengacara bernama Winsep yang mempekerjakannya. Polisi meminta Harry untuk tidak pergi dari wilayah ini, sampai polisi memutuskan apakah Harry terlibat atau tidak dengan pembunuhan ini. Saat Harry menelpon, dia melihat cermin dan menatap dalam cermin tersebut. Lalu potongan ingatan mulai muncul di kepalanya. Ingatan tersebut terjadi di tahun 1943. Dan saat itu sedang diadakan acara penyambutan tahun baru. Beberapa waktu kemudian Harry kembali lagi ke rumah Zora. Tapi hal tak terduga terjadi, Sob. Dia melihat Zora terbunuh dengan cara yang sangat mengerikan. Tubuhnya terbelah dan jantungnya menghilang. Harry benar-benar bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Dia mencari buku tamu Zora dan merobek namanya agar polisi tidak mencurigainya yang membunuh Zora. Pikiran Harry benar-benar buntu, Sob. Dia bingung apalagi yang harus dia lakukan. Karena selama pencarian Johnny selalu terjadi hal-hal aneh yang tidak bisa dicerna oleh pikirannya. Harry pergi untuk menemui Epiphany, namun di tengah perjalanan dia menyadari bahwa dirinya diikuti oleh seseorang. Mark's old man won't shoot me.
Ternyata pria ini adalah anak buah dari ayah Margaret yang bernama Ethan. Mereka mengatakan bahwa Ethan tidak mau melihat Harry mendatangi Margaret lagi. Saat Epiphany pulang dari bekerja, dia mendapati Harry sudah menunggunya dengan badan penuh luka. Epiphany bertanya, "Apa yang terjadi padamu?" Harry mengatakan seseorang menyerangnya dan dia digigit oleh seekor anjing. Harry mengatakan malam itu Harry melihat Epiphany ada di sebuah acara di mana di acara tersebut juga terdapat Todd. "Apa yang sebenarnya kalian lakukan?" Lalu Epiphany bertanya apakah Harry akan membunuh Johnny jika tahu keberadaannya. Harry terkejut mendengarnya. Dia bertanya apakah Epiphany sudah ingat siapa Johnny. Karena di awal Epiphany mengatakan tidak mengenal Johnny dan baru pertama kali mendengar namanya. Harry mengatakan dirinya hanya ingin tahu keberadaan Johnny dan dia tidak akan membunuhnya. Epiphany memberitahu bahwa Johnny adalah ayahnya dan Harry tidak akan bisa membunuhnya karena Johnny sudah meninggal dunia. Mendengar hal ini, Harry makin terkejut, sob. Epiphany menegaskan bahwa Johnny tidak pernah kembali dari perang. Evangeline menunggunya hingga dia sakit dan meninggal dunia. Harry bertanya apakah Epiphany memiliki suami. Epiphany mengatakan tidak. Lalu Epiphany pergi meninggalkan Harry dan tidak mau berbicara lagi padanya. Harry meminta Epiphany menelponnya jika Epiphany mau bicara. Saat kembali ke apartemen, Harry mendapat sebuah pesan dari Lois. Setelah itu Harry datang ke sebuah gereja menemui Lois. Harry berterus terang ke Lois sejak Harry mencari informasi tentang Johnny, satu persatu hal aneh muncul. Semua orang yang dia temui tewas secara mengenaskan. Dan saat ini Harry menjadi tersangka kasus pembunuhan oleh polisi. Harry dengan tegas mengatakan dirinya tidak membunuh orang-orang itu. Harry menuduh Lois yang merencanakan semua ini. Harry mendapati salah satu ruangan Lois dipenuhi oleh benda-benda aneh berbau klenik. Lois mengatakan untuk apa Lois merencanakan semua ini ke Harry. Lois mengatakan bahwa Johnny masih berhutang padanya, itulah kenapa Lois mempekerjakan Harry untuk mencarinya. Di momen ini Lois tidak banyak bicara, sob. Dia hanya mengatakan Harry pasti akan menemukan Johnny. Saat Harry pulang di depan pintu kamarnya, Epiphany sudah menunggunya. Harry bertanya apa yang sudah Johnny lakukan hingga membuat ibumu jatuh hati pada Johnny. Epiphany tidak tahu akan hal itu. Yang jelas ibunya tergila-gila pada Johnny. Selama ibunya hidup dia hanya 2 kali menceritakan tentang Johnny. Johnny adalah pria yang begitu dekat dengan kejahatan yang sesungguhnya. Dan satu lagi ibunya sangat mencintai Johnny. Harry bertanya berapa umurmu? Epiphany mengatakan 19. Harry masih bingung bagaimana Epiphany sudah memiliki anak sebesar itu di usianya yang masih muda. Di mana suamimu berada saat ini? Epiphany mengatakan dirinya tidak memiliki suami dan anak itu berasal dari dewa. Itulah yang orang-orang katakan pada Epiphany. Ternyata Epiphany sudah menyukai Harry sejak pertama bertemu, sob. Yang akhirnya mereka berdua bercocok tanam. I got bit by a dog. Okay. Come on. Oh. Keesokan harinya 2 polisi mendatangi Harry lagi. Mereka memberitahu bahwa Margaret, orang yang pernah ditemui Harry, meninggal dunia dengan cara yang mengenaskan. Harry pura-pura tidak tahu tentang hal ini, sob. Polisi memberitahu bahwa Margaret berasal dari keluarga terkaya di Louisiana. Polisi juga sudah menghubungi Winsep, namun dia hanya mengatakan omong kosong yang tidak jelas. Polisi mengancam Harry jika sampai Harry terlibat dalam beberapa kasus kematian ini, maka Harry akan mendapat hukuman mati di Louisiana. Saat Harry akan pergi, dia melihat 2 pria yang waktu itu mengejarnya. Lalu inilah yang Harry lakukan, sob. Setelah itu Harry datang ke sebuah lapangan pacu kuda bertemu Ethan, ayah dari Margaret. Harry sudah tahu bahwa 12 tahun lalu Ethan dan Margaret datang ke rumah sakit membawa Johnny, dan Ethan mengaku bernama Edward.
Lalu Ethan menyogok Dr. Fowler untuk memalsukan surat pindahnya. Harry bertanya, kemana kamu membawanya? Ethan mengatakan ke Times Square. Saat itu tepat perayaan malam tahun baru 1943. Di sanalah Johnny menghilang. Harry tidak percaya dengan hal itu. Tidak masuk akal jika Ethan membayar $25.000 untuk Dr. Fowler tapi melepaskan Johnny begitu saja di tengah keramaian. Ethan mengatakan sebenarnya dirinya tidak mau melakukan hal itu. Namun karena anaknya yang meminta, Ethan tidak bisa menolaknya. Ethan juga mengatakan bahwa Johnny bukanlah pria sembarangan. Dia pernah mengaku sebagai Lucifer. Johnny juga menjual jiwanya ke setan. Dia melakukan itu untuk menjadi seorang bintang. Itulah sebabnya dia bisa menjadi penyanyi terkenal pada masanya. Hingga pada suatu hari Johnny menemukan sebuah ritual pada naskah kuno. Dia butuh korban seseorang yang seusianya untuk mengambil jiwanya. Jadi malam itu Johnny dan Todd mencari seorang prajurit muda untuk dijadikan tumbal. Setelah itu prajurit tersebut dibawa ke sebuah hotel dan di sanalah Johnny melakukan ritualnya. Margaret menyimpan kalung prajurit muda itu dalam sebuah vas bunga. Jika Harry ingin tahu siapa pemuda itu, pergilah ke sana dan cari kalungnya. Satu persatu ingatan muncul di kepala Harry dan ingatan itu sangat mengerikan sob. Year's Eve in Times Square. Taken back to Johnny's hotel. Ceremony took place. Ceremony. Was branded on his chest. He ate his heart. Johnny's out and resurfaces to sort things out. He was dragged. Johnny knew. He see someone his own age. Steal their soul. And well, maybe he gave it to me. Tiba-tiba pintu kamar mandi terkunci. Saat Harry keluar, Ethan sudah tewas di atas sup yang mendidih. Harry bergegas ke apartemen Margaret yang akhirnya Harry menemukan kalung prajurit muda yang ditumbalkan oleh Johnny. Dan ternyata kalung itu bertuliskan Harry Angel. Harry benar-benar sangat terkejut sob. Ternyata selama ini Johnny ada di dalam tubuhnya. Alas, how terrible is wisdom when it brings no... Louis Cypher. Lucifer. Tiba-tiba Lois muncul di tempat tersebut. Harry mengatakan bahwa namamu bukan Lois Cypher, namun namamu yang asli adalah Lucifer. Dan Harry sudah bisa mengingat semuanya. Lois sudah merencanakan semua ini, membunuh semua orang yang bertemu dengan Harry dan melimpahkan semua kesalahannya pada Harry. Lois menegaskan bahwa dirinya tidak membunuh siapapun. Johnny sendirilah yang melakukannya dan Lois yang membimbingnya. Johnny menjadi manusia terkutuk setelah menumbalkan prajurit muda malam itu. Selama 12 tahun, Johnny hidup dalam pinjaman waktu dan kenangan orang lain. Dan Johnny tidak akan bisa lepas dari Lois karena Johnny adalah budaknya. And I didn't kill Cruz. My name's not John. Frankly, I'm gonna tell Winesap because he... don't worry, no one will mourn death everywhere these days. But what gives human life? Because someone loves it. Only the soul is immortal. Belongs to me. I know who I am. Lalu ingatan Harry dan Johnny tergabung menjadi satu sob. Dia ingat di mana dia membunuh Dr. Fowler, membunuh Todd dan Margaret dengan tangannya sendiri. Just hold your child again life don't... Oke, kita pause dulu sebentar sob, supaya sahabat semua benar-benar paham inti dari film ini. Karena film ini benar-benar rumit menurut saya pribadi. Lois adalah Lucifer, dan Johnny adalah manusia yang telah menjual jiwanya ke Lucifer. Namun di tengah jalan, Johnny menemukan mantra di sebuah naskah kuno dan mengkhianati kontraknya dengan Lucifer. Lalu Johnny melakukan ritual seperti yang tertulis di naskah tersebut, yaitu menculik pria seusianya dan membunuhnya untuk mengambil jiwanya. Dan prajurit yang Johnny culik waktu itu adalah Harry Angel. Setelah itu, jiwa Johnny masuk ke tubuh Harry Angel. Potongan ingatan yang kita lihat di dalam film adalah ingatan Johnny sob, yang menempel di kehidupan Harry. Artinya Johnny menumpang pada tubuh dan ingatan Harry. Saat Harry membunuh Dr. Fowler, tubuhnya dikuasai oleh Johnny. Begitu juga saat dirinya membunuh Todd dan Margaret.
Peran Louis sebagai Lucifer adalah untuk membimbing Harry bertemu dengan orang-orang yang membantu Johnny melakukan ritual pengkhianatannya. Dan Lucifer berhasil menyesatkan Johnny dalam lubang hitam yang lebih parah lagi sob. Di akhir cerita, Harry kembali ke apartemen di mana polisi sudah ada di sana. Mereka menemukan Epiphany tewas di kasur menggunakan kalung inisial Harry Angel. Polisi bertanya siapa sebenarnya perempuan ini. Harry mengatakan dia adalah anakku. Ternyata perempuan yang dia tiduri adalah anaknya sendiri sob. Dan di akhir scene kita diperlihatkan anak Epiphany ternyata ada di kamar tersebut dan matanya terlihat seperti Lucifer. Dia menyadari Lucifer bisa menjadi siapapun dan selama ini dia mengawasi kehidupannya. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini sob? Semoga terhibur dan sampai jumpa.